Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau orang mau bergaul dengan manusia lain, ia harus mengenal manusia supaya ia bisa berinteraksi dengan baik dan memiliki sebuah relasi yang harmonis. Kalau orang mau bergaul dengan monyet, dia harus belajar monyetologia, ilmu tentang monyet, supaya dia bisa berinteraksi dengan monyet dengan baik. Demikian pula kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Di awal perjumpaan ini saya mengajarkan mengenai pengertian teologia, dari kata theos dan logia. Teologia ini pengertiannya adalah studi mengenai seluk-beluk Tuhan. Tentu theos yang dimaksud theos yang benar, theos yang dimaksudkan oleh Alkitab, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi kalau sudah bicara mengenai teologi atau ilmu tentang Tuhan, di dalam konteks kita itu pemahaman mengenai Allah yang benar. Jangan lupa kalimat ini, pemahaman mengenai Allah yang benar. Tidak ada Allah selain theos. Di Perjanjian Lama, theos ini, saudaraku, dikenal sebagai Allah Israel, dan untuk membedakan dengan Allah-Allah asing, sebab banyak Allah asing, saudaraku, maka ada sebutan khusus untuk Allah Israel itu, yaitu Yahweh. Nama ini menjadi penting kalau dikaitkan dengan kenyataan adanya banyak Allah-Allah di Kanaan, dan untuk membedakan harus nama khusus. Bukan Asitoret tapi Yahweh, bukan Asyera, bukan Moloch, Milkom, Dagon, Baal, tetapi Yahweh. Nama ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan fakta banyaknya Allah-Allah di Kanaan, supaya tidak terjadi percampuran agama atau sinkritisme. Sinkritisme artinya pencampuran agama atau pencampuran pemahaman atau pencampuran ajaran, sinkritisme. Nah, nama Yahweh menjadi tidak terlalu penting jika dikaitkan dengan hal pemahaman mengenai pribadinya. Jangan merasa sudah mengenal nama Yahweh berarti mengenal pribadinya. Harus bisa membedakan antara nama diri dan keberadaan dari pemilik nama itu. Anda bisa menemukan saya sebagai Erastus, tetapi kalau Anda menemukan saya sebagai Erastus, belum tentu kenal Erastus. Jadi mengenal namanya bukan berarti mengenal pribadinya. Jangan lupa ini, saudara. Jangan lupa. Jangan mencampur adukkan. Jadi kalau nama Tuhan menara yang tinggi, yang jadi menara tinggi itu bukan nama diri, nama Yahweh tersebut, tetapi kekuasaannya, kekuatannya, keberadaannya. Amin. Kuduskan namanya bukan nama Yahweh, tetapi pribadinya. Itu penting, ya saudara. Nah, sebenarnya saya mau bicara ini bukan soal nama, saudara, tetapi saya mau menjelaskan bahwa tidak ada Allah yang benar di jagat raya ini selain Allah yang memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di luar itu bukan Allah yang benar. Kalau memang maksudnya ditujukan kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta, maksudnya itu Allah pencipta, Pak. Entah namanya Gusti Allah, namanya Sangti, namanya siapapun, tapi maksudnya Allah pencipta langit dan bumi. Kan semua Allah sama, Pak.
Kita hati-hati dengan pernyataan itu, saudara. Sebab di Indonesia ini juga di beberapa negara timur dibangun toleransi sampai kepada toleransi yang tidak terbatas. Dan ini salah. Dan itu keliru. Kita menerima orang lain memiliki keyakinan yang berbeda dengan kita, tapi kita tidak menerima keyakinannya dan tidak membenarkan keyakinannya. Benar menurut you, nggak benar menurut saya. Amin. Kita bertoleransi terhadap kebebasan atau kemerdekaan masing-masing individu meyakini apa yang dianggap benar. Tetapi kita tidak meyakini apa yang dia anggap benar juga benar. Jadi di sini ada yang namanya toleransi, ada yang intoleransi. Kalau kita toleransi terhadap agama lain itu bukan meyakini agamanya benar loh, tapi kita menerima orang meyakininya, bukan kita yang meyakininya. Kita menerima orang meyakininya. Kita tidak memaksa orang untuk meyakini apa yang kita yakini, atau memaksa orang beragama seperti yang kita yakini, atau mengintimidasi orang yang tidak seagama dengan kita, menghambat pembangunan rumah ibadah agama lain, apalagi sampai tingkat merusak. Nah, ini namanya tidak toleransi. Toleransi itu menerima orang lain beragama dan meyakini apa yang dia yakini benar, tanpa membuat hambatan, tanpa merusak, tanpa memaksa orang meyakini apa yang kita yakini. Tetapi kita tidak meyakini apa yang dia yakini. Nah, di sini kita masuk ke intoleransi, saudara. Dan orang-orang Kristen harus dewasa. Jadi kalau orang berkata semua agama sama, tidak. Semua agama tidak sama. Memang banyak jalan menuju Roma, mau lewat Madrid, mau lewat mana, sama seperti banyak jalan menuju Kuitang. Mau Salemba, Gunung Sahari, betul nggak? Banyak jalan menuju Senen, lewat Kuitang, Gunung Sahari, Salemba, Galur, bisa, saudaraku. Tetapi ini masalahnya, hanya ada satu jalan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Oke, kita baca dulu. Demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi memang tidak ada Allah lain. Terus, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Tuhan Yesus yang Dia utus. Allah Esa utusannya juga satu, begitu kata firman Tuhan, sebagai utusan. Jadi kita tidak meyakini ada utusan lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada. Memang kita tidak boleh provokatif menjolimi agama lain atau keyakinan lain, saudara, secara publik, deklaratif secara publik, ya. Ini kita bisa kena pasal nanti. Tetapi di kedalaman hati kita dan di ruangan ini, sebagai keluarga kerajaan Allah, saya harus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar dan satu utusan. Di luar itu salah. Jadi kalau orang berkata, Pak, apakah semua agama sama? Tidak. Apakah Allahnya sama? Tidak. Allah kita sama dengan satu agama, yaitu agama Yahudi. Hanya itu yang sama. Kita itu lanjutan agama Yahudi, harus diakui. Tapi di luar Alkitab Perjanjian Lama itu kan milik orang Yahudi.
Di luar Alkitab tidak ada Allah yang benar. Kalau Anda berkata, Pak, maksud Bapak ini sedang mencela agama lain? Saya tidak mencela. Tetapi saya menegaskan dalam keluarga saya ini bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah Musa. Betul? Sehingga lahir agama Yahudi. Dan itu belum genap rencananya yang dipenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah semua agama sama? Tidak. Apakah semua Allah sama? Tidak. Kenapa bisa dikatakan tidak? Bukankah mereka juga percaya mengenai penciptaan langit dan bumi, percaya adanya Abraham, Ishak dan Yakub dan lain-lain? Yang membedakan bukan bukan objeknya sebenarnya. Mungkin yang dimaksud objeknya sama, tetapi yang membuat beda itu jalannya. Jalan ini penting. Tadi saya mulai dengan perkataan nama Yahweh itu penting. Nama Yahweh itu penting. Jika dikaitkan dengan kenyataan banyak nama Allah, betul nggak? Tapi jika dikaitkan dengan pengenalan akan pribadinya, nama itu tidak menjadi penting. Sebab yang penting bukan hanya mengenal namanya, mengenal jalannya, mengenal pribadinya. Sekarang kalau objeknya anggaplah sama. Yang kami maksud adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang you maksud, tetapi you salah mengenal dia loh. Kalau misalnya Alkitab mengajarkan Allah itu bentuknya begini, lalu you memandangnya begini, saya nggak bisa bilang ini sama. Kalau manusia, maksud saya Erastus itu loh, gembala sidang Rehobot. Oh ya sama, objeknya sama, yang you maksud itu ya begitu, aku juga. Tapi kalau you salah mengenal dia, itu sudah mempunyai dampak. You nggak mungkin harmonis dengan dia, karena you salah mengenal dia. Itu manusia, tidak terlalu punya implikasi besar. Tapi kalau Tuhan, implikasinya sangat besar. Ini bukan berarti kita mau merusak suasana toleransi negeri ini, saudaraku. Sebab keyakinan bahwa Allah yang benar itu hanya Allah yang ditulis perjanjian lama, copy paste masuk di kitab manapun kita nggak terima, karena Alkitab tidak membuka kesempatan copy paste. Tidak mengenal itu, saudaraku. Jadi kita tidak mengenal. Yang kita kenal itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, satu-satunya Allah yang benar, dan Tuhan Yesus Kristus yang diutusnya. Memang kemudian konsekuensi logisnya, kalau saya berkata ini warna hitam, yang lain putih, itu konsekuensi logis, saudaraku. Masing-masing agama juga akan mengklaim agamanya paling benar. Sekarang you klaim agamamu paling benar, masa aku tidak boleh klaim agamaku paling benar? You boleh klaim Allahmu paling benar, masa aku tidak boleh klaim Allahku paling benar? Jangan karena jumlahmu lebih banyak, biar saya sendiri juga saya klaim Allahku paling benar. Nah, untuk itu saudara, di sebuah negara yang majemuk ini kan polarisasinya tinggi, saudara, kemajemukannya itu tinggi. Kita harus cerdik seperti ular. Kalaupun ada kelompok orang-orang yang memusuhi kita karena terbangun suasana ekstrim, kita kan nggak ngajarin anak kita begini, nah kita paling benar, itu kafir. Nggak pernah loh, nggak boleh loh, nggak boleh loh. Kristen tidak pernah mengajarkan kita nuduh agama lain kafir loh, nggak pernah loh. Kristen tidak pernah menunjuk orang kafir loh, nggak pernah loh. Jadi memang tidak sama jalannya, tapi jangan bilang dia kafir. Dia juga bertuhan, Tuhan menurut konsepnya. Kecuali dia tidak bertuhan, memang kafir. Dia bertuhan loh. Jadi kalau sampai ada agama yang mudah mengajarkan kepada pengikutnya di luar agama kita kafir, you agama yang tidak dewasa, you agama yang tidak berdampingan, tidak bisa berdampingan dengan agama lain. Kekristenan tidak membuka celah sekecil apapun untuk mengganggu agama lain.
pernah sama sekali. Makanya di negara-negara Kristen pada umumnya, mungkin nggak semua, agama apapun gampang masuk. Tetapi ada mayoritas agama tertentu yang kalau ke Kristen masuk sangat sulit. Kenapa? Sebab Kristen tidak mengajarkan orang yang bertuhankan tidak sama dengan ajaran Kristen itu kafir. Kristen itu dewasa, saudaraku, dan tidak membuka celah sedikit pun untuk menteror orang lain. Oh, itu hebat sekali. Nah, kalau begitu gimana Pak kita untuk membuktikan kita benar? Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan perbuatan baik. Kalau ajaran seperti ini dinilai, misalnya ada orang beragama ning-ning, agama apa itu? Ya agama ning-ning aja udah. Atau orang yang tidak beragama lalu melihat format bangunan kekristenan, sulit dia mengatakan kita agama yang nilainya rendah. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri, kasihi musuhmu. Nggak ada celahnya. Luar biasa, saudaraku. Jadi kita nggak bisa bilang semua agama sama, tidak boleh melecehkan agama kita. Semua Tuhan sama Pak? Enggak sama. Sebab kamu punya jalan beda, punya pandangan beda, punya pengertian mengenai dia beda-beda, jadi nggak sama. Maksudnya itu Pak. Maksud you sama, tapi kalau you tidak mengenal dengan benar dia, nggak bisa. Oleh sebab itu bagi kita bahwa Allah kita yang benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yesus utusannya itu sudah final, finalitas Kristus. Maka anak-anak kita pun dari kecil diajar dengan benar. Sudah final nak. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Itu final. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia selamat. Tidak ada. Saya juga masih heran ada orang yang masih nuduh saya, Pak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Tapi Bapak khotbah katanya nanti ada orang yang tidak percaya Yesus bisa masuk langit baru bumi baru. Emangnya Ayub kenal? Yitro kenal? Nuh kenal? Emangnya Daud kenal? Kenal enggak? Enggak kenal. Diyakini menurut perbuatan. Masuk langit baru baru tidak sama dengan kita. Kalau kita itu imamat yang rajani, anak-anak Allah yang masuk kerajaannya. Jangan saudara salah ngerti. Ini era suci Injil apa? Saudara itu berdiri di atas tanah 10 meter, saya 60 meter. Saya lebih tahu. You duduk manis sering dengerin saya, jangan sekali denger kabur lagi, denger sepotong. You nggak ngerti. Ikuti baru ngerti, nggak bisa cuma satu kalimat, nggak bisa. Tidak ada keselamatan di luar Kristus, nggak ada. Tapi itu Pak katanya nggak percaya Yesus bisa sampai langit baru bumi baru. Gimana mau percaya nggak kenal? Dia berarti menolak. Menolak itu kalau tahu. Loh kamu kok nggak makan? Saya nggak tahu Pak ada makan di ruangan itu. Wah kamu nolak makan. Ngerti nggak saudara? Atau lagi mau ke ruangan, nggak boleh masuk sini loh. Ini kamar mandi, nggak bisa masuk dong. Loh kenapa nggak makan? Ya saya mau ke situ tapi katanya kamar mandi. Salah nggak dia? Ya nggak salah. Ada anak dari kecil dicekokin. Yesus itu manusia, Allah nggak punya anak. Mosok Karmin kawin sama Samiem keluar ke Parno. Otaknya itu ngeres dan pendek. Sekarang ada teknologi cloning, tidak pakai perkawinan atau aseksual bisa punya anak. Apa sulitnya Allah melahirkan Yesus dari dirinya? Kok bingung loh Allah punya anak? Dia pikir Samiem kawin sama Panijan kali? Nggak begitu. Jadi saya tidak setuju kalau semua agama Allahnya sama. Nggak sama. Memang yang dimaksud sama, tapi karena jalannya beda, tetap beda. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bagaimana saya bisa menerima jalan orang lain? Saya menerima you yakini.
You tetap menjadi saudaraku, tetanggaku yang baik. Kita buat masyarakat kita ini tentram, berdamai, damai. Tapi untuk meyakini yang you yakini, saya tidak mau. Karena saya punya keyakinan hanya Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Yesus Kristus satu jalan keselamatan. Tapi Pak, maksud Allah ada anak, ada bapak. Emang semasalah buat lo? Emang masalah buat lo? Allah mesti esa. Bagaimana you tahu Allah itu esa? Dari mana you tahu? Kitab saya. Udah terserah. You yakin kitabmu dari Tuhan? Yakin. Sudah, cukup, stop. Yakini saja. Kitab saya juga mengatakan Allah itu esa, bro. Tapi kok Yesus, ada Yesus, dia Allah anak. Kok Allah punya anak? Emang begitu? Emang masalah buat lo? Anak kita tuh diajarin begini loh. Emang masalah buat lo? Allah punya anak, kok lo bingung? Gue kasih tahu ya. Selamanya Allah tidak pernah kelihatan. Allah Bapa maksudnya. Yang kelihatan Tuhan Yesus jadi Raja. Kok bingung? Kok bisa Pak? Nanti di langit baru, bumi baru begitu. Kerajaan Allah yang jadi Raja Tuhan Yesus. Mosok Pak? Untuk itu gua bayar pakai nyawa gua. Udah biarin deh. Amin. Untuk itu saya serahkan hidupku sepenuhnya. Bukan hanya ku yakini, ku bela. Dan aku akan memberitahukan, kalau kamu selamat, ikut Tuhan Yesus. Kalau kamu masuk kerajaan Allah, ikut teladannya. Seperti aku ikut teladannya. Kita nggak lama hidup, apalagi Bapak Ibu yang sudah usia berapa ini. Pak, kalau begitu cara Bapak ngajar begini, Bapak bisa musuhan dengan banyak orang. Nah, ini oke-nya orang Kristen. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita dianiaya, kita berkata ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita dimusuhin aja kita senyum gini. Kok gak marah? Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kristen tuh begitu, bukan membanggakan, memang begitu. Kalau begitu yang lain jelek, ya terserah situ menilai. Kan saya harus bilang ini hitam, berarti ini putih, ini bukan hitam. Itu integritas, itu prinsip. Amin saudara. Nah sekarang teologia, theos, betul? Allah yang benar. Di luar ajaran yang benar, itu namanya ateologia. Jadi yang namanya ateologia itu bukan hanya ajaran kafir, ajaran agama-agama yang tidak sesuai Alkitab, atau ajaran orang-orang Kristen yang tidak sesuai Alkitab, juga ateologia. Begini saudara, ini A, ini B, ini C, ini D. Oke. Ini agama Kristen atau kekristenan. Ini agama C, agama D. Ini ateologia menurut kita, ateologia. Tapi ini Kristen. Ini Kristen juga nih. Tapi bentuknya lonjong. Seperti telur soang. Saya walaupun sesama Kristen, saya nggak bisa bilang ini teologia. Ini juga ateologia. Sama-sama pakai Alkitab, salah menilai, salah menafsirkan, salah mengerti. Jadi kita juga harus tegas, biar you sesama Kristen sama-sama menyebut Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sama-sama mengakui Yesus satu-satunya utusan, tetapi tidak kenal dengan baik. Memang you tidak seperti senjata ninja, tapi you tidak melihat itu bulat. Saya harus mengatakan tetap ateologi, tidak mengenal Allah. Memang saudaraku, dan kadang-kadang ya, ini gambar ini udah termasuk baik nih. Ini termasuk baik, mestinya nggak begini, nggak karu-karuan, mirip-mirip ini biasanya. Cuman di sini nggak ada Yesusnya, di sini ada Yesusnya. Saya ganti yang lebih nggak sopan. Begini saudara, ini kekristenan, tahu ya tadi ya, ini Kristen juga, ini bukan Kristen. Ya, ini bentuknya begini. Ini juga mirip-mirip.
agak bulat sedikit. Sebenarnya sama, cuman ini ada nama Tuhan Yesus, ini tidak pakai. Anda mungkin berkata, Pak, tega amat sih Bapak ngomongin begitu. Faktanya iya. Faktanya iya. Coba kalau agama-agama pada umumnya mereka memuji-muji Allahnya, Allahnya senang dipuji-puji. Agama Kristen nggak begitu. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran loh. Nggak ada itu ritual atau seremonial. Jadi kalau kita pertemuan seperti ini, menyanyikan satu lagu, nyanyian kita itu sebenarnya sebuah pengakuan atau kredo. Kalau kita berkata Allah sungguh baik, implikasi dari pernyataan Allah itu baik, you baik nggak? You nggak boleh nggak baik kalau menyebut Allah itu baik. Agama-agama pada umumnya kan beragama supaya Allahnya menolong mereka, supaya memberkahi, memberkati, persis seperti agama Yahudi yang belum mendapatkan Injil Kerajaan Surga, supaya Allah memberkati. Kekristenan itu justru membuat hidup kita tidak mapan di bumi ini, justru membuat kita tidak nyaman di bumi ini. Kekristenan mengajarkan kita kehilangan nyawa, bukan mendapatkan nyawa. Kan kalau agama-agama pada umumnya punya Tuhan kan, Tuhannya ajaib, heran, menolong. Kekristenan nggak begitu. Kekristenan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Dunia bukan rumahmu. Jangan punya kesenangan di bumi, taruh kesenanganmu di surga. Hartamu itu bukan hartamu, itu harta orang lain, itu artinya Tuhan. Hartamu sendiri di surga. Beda bener. Jadi kalau sekarang ini yang kita dengar itu ajaran yang mirip agama lain cuma pakai Yesus, itu sebenarnya sama, cuman pakai Yesus. Memang sedikit yang dipilih. Ketika Petrus ikut Tuhan Yesus, dirampas tuh hidupnya. Zebedius anak-anaknya dirampas kemapanannya. Saya sudah mengatakan berulang-ulang, saya kan ngomong lagi. Saudara itu tinggal milih mau mapan di bumi atau mapan di surga. Sekarang tanya dulu, mapan itu apa sih? Coba anak-anak remaja rasa belum mapan kalau belum punya jodoh, belum punya pacar. Udah banyak pacar yang lu mapan, banyak masalah. Udah kawin belum mapan, belum punya rumah pribadi Pak, kontrak. Oke, punya rumah. Udah punya rumah 100 meter, bangunan 200 meter, tingkat. Belum mapan Pak, karena rumahnya itu kecil, belum 200 meter. Oke, 200 meter, bangunannya 350, tingkat. Ya, nggak mapan Pak, karena banjir. Cari tempat yang nggak banjir. Oke, pindah cari tempat yang nggak banjir. Pak, nggak mapan Kak, karena banyak begal. Udah, cari tempat yang ada begalnya, nggak ada banjirnya. Nggak mapan Pak, kenapa? Deket tukang bau sampah. Itu kalau sampah angin kena sini. Oke, cari tempat lagi yang nggak ada sampah, yang nggak banjir, nggak ada begalnya, nggak ada sampahnya. Udah mapan nggak? Belum Pak. Kalau malam ada suara ketawa sendiri di atas atap. Kapan lu mapan? Oke, cari tempat yang nggak ada orang ketawa. Ternyata anak yang kedua ketawa sendiri. Sakit jiwa maksudnya, sakit jiwa. Mapan nggak loh? Aduh nggak tenang Pak, kalau anak belum, dia ketawa sendiri Pak. Oke, dibawa ke rumah sakit, masih jiwa, 2 tahun keluar, udah mapan. Betul nggak? Dapat jodoh. Ternyata istrinya nggak bener, misalnya istrinya sakit HIV. Waduh, gimana? Nggak pernah mapan di dunia. Ini belum nanti tiba-tiba papanya udah umur 70 sakit-sakitan, mamanya ada kanker. Ada saja. Bu, Pak, ngerti nggak? Aku itu bukan membuat Anda pesimis hidup. Dunia itu nggak pernah mapan. Saya ini ngajak Anda ya, hidup sehat, ekonomi baik, nggak ada masalah rumah tangga, semua baik. Tapi itu bukan ukuran mapannya. Kenapa? Sebab
kita punya kemapanan hanya di surga. Walaupun kita punya keadaan mapan, jangan membuat itu merasa kita mapan. Kenapa? Satu, kita punya karakter belum beres, kita harus bertumbuh untuk dewasa. Dua, karena banyak orang perlu ditolong, kita nggak merasa mapan. Anda tidak bisa kaya di bumi, kaya di surga. Mau pilih kaya di mana? Saudara mau kaya di bumi atau di surga? Di surga atau di bumi? Surga. Faktanya selama ini Anda lebih ingin kaya di bumi atau di surga? Apa? Sormi. Mau bilang surga salah, bumi salah. Sormi. You nggak sanggup karena Anda itu punya pikiran sudah terlanjur salah. Makanya di sini dinetralisir terus, dikasih pemberbaraan, dibakar, distimulit dengan firman dan lagu-lagu itu. Ini loh, bertahun-tahun orang tuh diajar ateologi ya, bukan teologi ya. Janji-janji doang, nanti mati ada ini berkat. Istilahnya pengen tahu nggak? Bahagia dunia akhirat. Kristen tidak mengajarkan bahagia dunia akhirat. Bahagia di surga, di bumi berjuang, tapi damai sejahtera ada dalam hati. Kalau begitu di dunia kita nggak bahagia, tidak bahagia seperti anak-anak dunia, itu maksudnya. Tapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Pak Bu, jangan curiga sama saya. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, you nggak jadi miskin deh, you nggak dipermalukan deh. Tuhan pasti tolong saudara. Nah, kekristenan itu begitu saudara, unik. Nah, Kristen yang kita dengar selama ini salah. Saya termasuk orang yang dulu mengkampanyekan yang salah itu. Sekarang saya mau membayar hutang saya. Saya balas dendam untuk mengejar ketinggalan saya, dan ya saya harus membayar kesalahan saya yang lalu, saudara. Iya, Bapak Ibu masih bersama saya? Bisa mengerti? Kalau ateologi ya, berarti biar dia Kristen, dia nggak sampai Tuhan, jalannya salah. Kan begini saudara, misalnya begini, Tuhan di sini, Tuhan ya. Ini dua orang di sini. Jalan yang benar tuh begini, baru sampai. Tapi yang satu ngajarinya begini. Dia bilang, ruwet amat sih lu, enak gua gitu. Dia ketemu Tuhan yang lain. Ilustrasi ini benar sekali. Benar sekali, saudara. Saudara jangan berpikir begini loh, maaf ya. Pak Eras, Bapak ngomong tuh kayak paling bener di dunia. Saya mau kasih tahu ya yang ngomong ini. Kapan gue bilang paling bener? Semua saya kemukan Alkitab bicara begini. Saya nggak bilang saya Alkitab, masa Pak? Ikuti terus dong. Semua yang saya ajarkan Alkitab yang bicara. Kita nggak boleh bicara tanpa dasar. Tuhan yang ngomong kok. Dunia bukan rumahmu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia. Kalau kita membaca ayat Alkitab Perjanjian Lama, harus dilihat konteksnya, untuk siapa, kapan disampaikan. Nggak boleh main comot lalu dikenakan untuk orang Kristen, lalu mereka berkata ini ayat firman Tuhan, itu untuk orang Yahudi. Lalu untuk kita apa Pak? Maknanya yang masih bisa dikenakan. Sedangkan inti kebenaran kita, pusat pusaran kebenaran kita, epicentrum kita itu di Injil. You bedah Injil dengan benar. Nah, selama ini orang kalau buka Alkitab udah sembarangan pungut ayat suka-suka, saudaraku. Dia suka-suka ambil ayat diartikan. Nah, kalau saudara tidak belajar Alkitab, Anda tidak tahu. Sekarang saya ajari. Lihat konteksnya. Saya bisa mengerti, bukan karena saya pinter, karena saya memang belajar. Dan Alkitab mengatakan demikian, saya mesti menunjukkan, ini mesti muter-muter. Baru sampai sini, nggak langsung enak gitu. Ini ateologi ya. Saudara harus ingat,
setan atau iblis menyesatkan pun pakai ayat Alkitab. Betul? Jangan kalau pakai ayat Alkitab Anda amin aja, belum tentu benar. Saya tahu kalau saya ngomong begini kan kesannya kayak Pak Eras paling benar. You pertimbangkan. Kalau you anggap ini salah, nggak usah dengar saya lagi. Tapi saya mau kasih tahu, gua nggak yakin lu ketemu gua di surga. Emang lu pakai jalan apa? Nah, teologi yang benar itu, saudara, teologi yang benar itu pasti punya dampak. Tidak mungkin tidak. Saya tidak usah bilang teologi yang benar ya. Kalau saya sudah bilang teologi ya, berarti itu sudah benar. Dan teologi yang benar itu menuntut, penting kalimat ini, menuntut peragaan. Peragaan ini dibagi dua besar. Satu peragaan dalam bentuk gaya hidup. Yang kedua peragaan dalam pengalaman mujizat. Nah, orang Kristen pasti lebih suka ini, betul nggak? Allah itu ajaib, Allah itu baik. Ini bukan tidak gaya hidup, bukan tidak sama sekali, pasti ada juga. Agama-agama lain pasti ini kebesarannya, bahwa agama kita agama paling benar, sekarang jumlahnya banyak. Paham nggak saudara? Begitu intinya. Kita kuat, kalau nggak kuat nekat, tahu nggak? Loh, ngerti nggak maksudnya? Agama-agama itu begitu. Kalaupun ada peragaan, peragaannya diatur hukum atau peraturan. Kalaupun ada, tapi itu bagian itu bagi besar. Ini sebenarnya saya mau bicara dalam lingkungan Kristen. Coba yuk dengerin khotbah-khotbah pada umumnya. Ini bukan menjolimi siapa-siapa ya. Allah besar dan ajaib. Pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang berbau supranatural. Pasti orientasinya begitu. Ya seneng, cocok dengan kebutuhan. Padahal saudaraku, orang-orang itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ini. Sedangkan teologi yang benar itu menuntut peragaan gaya hidup. Gaya hidup siapa? Tuhan. Saya juga belum sempurna nih Bu, Pak. Dengan ngomong begini juga saya berat, karena saya akan dituntut orang untuk menjadi contoh. Ya udah apa-apa dah, udah terlanjur basah sekalian kuyup. Peragaan gaya hidupnya Tuhan, gaya hidupnya Tuhan, gaya hidup sempurna. Siapa Pak? Semua. Dan standarnya antara pendeta dengan bukan pendeta sama, pemimpin agama dengan bukan pemimpin agama sama. Itu Kristen yang benar. Kalau yang di sini ada strata yang kuat berdoa dan mengadakan mujizat, dan objek yang menjadi konsumen mujizat, betul nggak? Ini mengerikan saudaraku. Agama-agama lain kan begitu, ada sosok yang jadi mediator antara Allah dan umat, dia punya strata lebih tinggi. Kristen tidak begitu. Semua kita imamat-imamat yang rajani dengan standar yang sama menjadi seperti Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ini, mata kita telanjang melihat kepalsuan-kepalsuan itu. Kalau kita mengenal Injil yang benar dan memperagakan dalam hidup ini, dua korbannya. Satu, akan nyata agama-agama palsu yang diciptakan manusia yang mengaku dari Tuhan. Dua, akan terbukti kekristenan yang palsu yang diajarkan para pendeta. Tujuan kita bukan menelanjangi mereka loh. Itu otomatis konsekuensi logisnya saudaraku akan terjadi demikian saudara. Makanya ya kita dibenci dunia ini saudara. Saya itu pengen khotbah dengan lembut, tapi kok gagal terus saudaraku. Keras gitu, kasar gitu.
Saya pulang-pulang sering mikir, apa Eras, ya, kamu nggak bisa lebih lembut, ya, mau sih, mau. Apa kamu nggak bisa lebih sopan kalau ngomong, supaya orang tuh teduh gitu loh. Pengen sih. Tapi kalau Paulus hidup pada zaman sekarang, dia bisa lebih keras dari saya. Alkitab menulis, tulisan dia begini, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang tidak sama dengan yang kami ajarkan, biar dia malaikat, terkutuklah dia. Itu anjing-anjing. Loh, Paulus betul gak? Anjing-anjing. Saudara jangan mikir saya sedang kepahitan dengan orang. Tidak ada. Cuma ada perasaan krisis. Kalau ajaran yang diajarkan tidak benar, saudaraku, ini bahaya untuk banyak orang. Ateologia. Jadi kalau kita belajar kebenaran Injil yang murni, ini sudah bukannya zaman bangsa Israel yang taat Taurat, hukum-hukum begitu. Ini zamannya orang sempurna seperti Tuhan. Dan Tuhan Yesus telah menjadi teladan, memberikan Injil. Injil itu menyelamatkan. Tuhan Yesus jelas memberikan Roh Kudus yang memampukan orang untuk bisa hidup seperti dia hidup. Kurang dari itu bukan keselamatan. Apa nggak telanjang yang lain? Sebaik apa lo lakukan hukum? Hukum tidak mewakili kehendak Tuhan. Hukum hanya mewakili bagaimana hidup bernorma, bermoral, tidak sama dengan binatang. Sedangkan manusia diciptakan segambar dengan Allah, harus bisa hidup seperti Allah Bapaknya. Kristen itu begitu. PR kita panjang, saudaraku. Saya sendiri juga sedang belajar melatih diri. Baru siuman gini, aduh, aku salah ya. Aku pulang Tuhan. Aku pulang. Pendeta bertobat. Selama ini kita menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan loh. Sekarang kita menemukan kekristenan yang sejati. Ini yang membuat kita tidak bisa toleransi, tidak kompromi dan tidak konformistis. Oh, ini mah berani. Tidak kompromi dan tidak konformisme. Konformistis. Kompromi itu bersahabat, konformisme itu menyesuaikan. Boro-boro kita menyesuaikan. Mau boro-boro kita bersahabat, menyesuaikan pun juga tidak. Ini yang seringkali kita juga bingung, saudara. Kan kita kalau ketemu banyak pendeta, anak-anak Tuhan yang lain, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ayo kita kesatuan tubuh Kristus. Saya jujur, waktu gandengan tangan kesatuan tubuh Kristus, saya tanya, tubuhmu tubuh Kristus enggak? Kalau otakmu bukan otak Tuhan Yesus, pikiranmu bukan tubuh Kristus. Harus ada pikiran Kristus, phroneo, pikiran perasaan Kristus. Baru tubuhmu tubuh Kristus. Pikiran perasaan Kristus dikenakan di tubuhnya Kristus. Tapi you bukan bagian komponennya, karena you tidak punya pikiran perasaan Kristus. Kamu ateologi. Sekarang nih kalau jujur, orang gandengan tangan kesatuan tubuh Kristus, setelah gandengan, setelah itu mau apa? Omong kosong, jalan masing-masing juga. Anda ngerti? Apa dampaknya setelah itu? Ada nggak? Setelah itu gereja-gereja kecil ditutup, dibakar. Ada nggak tindakan gereja besar melindungi? Yang ada lo bikin gedung gede, yang lain tidak punya gedung sama sekali. Bukan tubuh Kristus. Makanya saya lebih memilih gereja yang tidak kelihatan. Nggak pakai gandengan tangan. Tapi kemanapun saya pergi, lewat radio, televisi, radio streaming, semua orang dengar Injil yang benar. Lalu gini, maka di ujung langit manapun orang mulai mengenal kebenaran. Dia jadi anggota gereja, bukan Rehobot, bukan Tiberias, bukan Betani, bukan GKI, bukan GPIB, bukan Reform, tapi anggota tubuh Kristus. Orang-orang yang tidak mencintai dunia tapi mencintai Tuhan.
saya rela, saudaraku, untuk hanya memberitakan kebenaran. Setelah itu masuklah gerejamu masing-masing. Bapak Ibu, saya minta satu hal ya. Kalau kita ketemu saudara seiman atau seiman dulu ya, yang beda ajarannya, jangan mencaci maki pendetanya atau sesat pendetamu, tidak boleh. Ngomong dengan lemah lembut. Lembut saja, tenang Pak, ini kalau begini gimana? Jangan sesat. Mereka itu sebenarnya tidak bermaksud menyesatkan, sebab mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu, dan karena tidak tahu itulah mereka itu menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Pelan-pelanlah saudara, sebab nanti saatnya juga orang akan melihat, kok begini saja. Nanti lihat, kok begini saja. Nuraninya akan mulai berbicara. Perhatikan. Nah, saat itulah saudara bisa masuk. Ini loh Injil yang benar. Oleh sebab itu saudara belajarlah.